Oke, selamat malam semuanya. Kurang kencang. Selamat malam semuanya. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan talk show bersama. Kita sudah kedatangan pembicara dari Medan, jauh-jauh datang ke Jakarta. Perkenalkan Romo Fritz R. Tambunan, Projo Medan. Tepuk tangan buat Romo Fritz. Oke. Selanjutnya ada satu pembicara awam juga, ibu yang hebat juga. Kita berharap juga seperti Ibu Maria. Ibu Ria Tumion, silakan. Beri tepuk tangan Ibu untuk Ibu Ria. Pada kesempatan malam hari ini kita mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik sekali yang kita akan bahas bersama. Jadi saya minta juga partisipatif dari Bapak Ibu umat sekalian yang hadir di sini untuk kita bersama-sama berdiskusi bersama, kita berdialog bersama tentang Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Nah, untuk tema yang menurut saya mendapatkan tema ini buat saya cukup sulit untuk saya mengerti. Maksud dari Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Baik, kalau kesempatan yang pertama ini saya berikan kepada Romo Fritz. Sebenarnya makna apa yang terkandung Romo ketika tema ini diberikan dengan cukup, menurut saya pribadi cukup sulit. Jadi Maria menerima semua perkara di dalam hatinya. Kalau saya sendiri menerima perkara nggak bisa dalam hati Romo, pasti udah marah-marah Romo. Ya, silakan Romo memberikan ulasan-ulasan yang cukup sederhana yang bisa kami juga mengerti. Terima kasih dan selamat malam. Saya kira kuncinya kalau hatinya berfungsi mungkin tidak sulit dipahami. Ya, jadi barangkali tantangan untuk kita semuanya. Saya memulai dengan apa yang dikatakan oleh Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia yang mengembangkan konsep tentang the absorbent mind. Atau katakanlah pikiran yang menyerap. Dia katakan, seorang anak yang baru lahir atau sebelum lahir di kandungan juga itu memang sudah ada otak. Ya, ketika dalam kandungan dan umur 1 tahun otaknya belum berbentuk seharusnya tapi sudah berfungsi. Dalam arti otak seorang anak kecil yang berumur 1, 2, 3 tahun itu berfungsi sebagai katakanlah pita rekaman. Jadi meskipun fungsi verbalnya belum beroperasional, tapi apa saja yang diucapkan oleh orang tua, oleh orang sekitar itu direkam. Jadi selama 1, 2, 3 tahun sampai kemudian dia bicara, semua apa saja yang itu kedengaran itu direkam. Dan itulah makna disebut dengan the absorbent mind, jadi otak yang menyerap. Mereka tidak bicara, tapi sambil tidur, itu semuanya apa yang diucapkan keluarga itu, bahasa itu akan direkam. Itulah sebabnya tiba-tiba ketika kemampuan bicara itu kemudian muncul, terjadi mujizat. Mujizat bahwa bisa bicara tanpa pernah sekolah. Jadi artinya, meskipun dia dalam keadaan tidak aktif, tapi fungsinya untuk menyerap sudah, dan pada waktunya akan meledak sebuah kemampuan untuk berbicara dan memahami apa yang kita bicarakan, karena selama 3 tahun diserap terus tanpa disadari. Dalam hal ini saya menghubungkan dengan Maria, maka saya mengajukan konsep the absorbent heart, hati yang menyerap. Jadi karena dalam judul ini kita bicara tentang hati. Kalau kita melihat secara biblis dalam Alkitab, itu Maria nggak tampil banyak. Dalam Injil Lukas hanya beberapa kali tampil ketika datang malaikat menyampaikan salam, dia terima. Yesus lahir di Bethlehem dan kemudian pada umur 12 tahun mereka mencari ke Yerusalem dan kemudian ketika Yesus mati di salib dia hadir. Tidak banyak Alkitab atau Perjanjian Baru bicara tentang Maria, maka saya melihat ini sebagai sebuah silensium yang panjang. Jadi Maria itu silensium,
boleh katakan kita hitung-hitung dengan kronologis dari misalnya tahun, itu Silensium 30 tahun. Karena Yesus baru kemudian keluar menjadi go public setelah 30 tahun dan berkarya 3 tahun. Artinya, Maria hadir selama 30 tahun menjadi Yesus dalam silensium, dalam keheningan, dengan hatinya, untuk mempersiapkan Yesus berkarya 3 tahun. Kalau saya membuat paragonalnya, katakanlah untuk 10 tahun Yesus berkarya, untuk 1 tahun, Maria diam 10 tahun. Tahun kedua, 20 tahun. 30 tahun lama Maria mempersiapkan Yesus dengan hadir, dengan silensiumnya. Dan seperti dikatakan tadi, bahwa Maria itu memang betul-betul diam. Tidak banyak diekspos. Dan itu dia belajar, dan juga dalam dia katakan bahwa memang apa saja yang dialaminya, dia itu betul-betul diam, diolahnya, dan saya kira disinilah intelektualitas silensium. Karena kalau kita lihat zaman modern sekarang, banyak orang tidak mampu silensium. Seharusnya rumah tangga itu tempat di mana orang bisa kembali. Orang Jawa bilang sangkan paring dumadi, kembali ke asal. Asalnya kan rumah. Rumah itu seharusnya tempat orang silensium, kembali ke orang tuanya, di mana ibunya hadir. Tapi sekarang masyarakat sekarang kan kita lihat, apalagi para profesional, di rumah kan jarang. Jadi yang sekarang ini yang terjadi, rumah menjadi semacam katakanlah stasiun. Anaknya datang, pergi lagi, bapaknya juga nggak hadir, maminya juga nggak hadir karena memang sibuk. Ini karena tuntutan dunia modern. Jadi rumah tidak menjadi oasis. Rumah tidak menjadi tempat silensium. Dan Maria, salah satu keunggulannya yang mau ditunjukkan murid adalah mau dia hadir dalam rumah tangganya dan dia mengolah apa yang terjadi. Dia hanya beberapa kali bicara dalam Perjanjian Baru, maka ada Magnificat, kidungnya itu, ya, sebuah kebijakan yang tiap pagi didoakan, tiap hari didoakan. Dan seharusnya memang inilah yang menjadi permenungan kita, bahwa bila Maria bertahan dan hadir, itu kenapa? Karena dia hadir dalam keluarganya, adalah hidup Yesus dengan mengatakan silensium yang bermutu. Maka kalau Maria mengatakan di Absorben Mind, itu pikiran otak anak yang meresap, maka Maria juga meresap dan mempunyai kebijakan ilahi sehingga dia bisa mampu hadir. Bahkan kalau kita lihat dalam Pieta, Yesus di pangkuannya pada saat anaknya menderita dan mati, dia tetap hadir. Kehadiran seorang ibu. Dan kita lihat, kalau lihat profil Pieta itu adalah dia Maria yang silensium, yang punya hati dan hadir dalam keluarga dan anak-anaknya. Saya kira ini yang bisa saya ungkapkan dulu. Terima kasih. Oke. Wah, cukup panjang sekali ulasan-ulasan yang diberikan dari Romo Fritz. Sekarang kita mau mencoba mendengarkan sedikit pengalaman dari Ibu Ria. Bagaimana Ibu Ria melihat sosok Maria yang notabene kalau misalnya kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang, ya, artinya kehidupan kita yang sibuk, yang kata Romo tadi bilang, lalu kita melihat bahwa Maria bisa menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi bagaimana Maria berperan dalam kehidupan Ibu Ria di dalam rumah tangganya? Saya sebagai ibu sangat mengagumi sosok Maria karena melihat Maria sebagai ibu yang perjalanan hidupnya tidak mudah. Saya adalah seorang ibu dengan 5 orang anak yang juga memberi hidup saya total, tidak bekerja hanya untuk mengurus anak. Punya seorang suami yang sibuk bekerja, tetapi hidup saya juga tidak mudah. Karena itulah saya harus belajar kepada seorang ibu
yang diceritakan di firman Tuhan bisa tabah melalui banyak kesulitan. Kesulitan yang paling berat yang saya alami di tahun 2005, tepatnya tanggal 28 Desember, suami saya ditahan. Saat itu 5 orang anak, 1 sedang kuliah di Amerika, 4 orang bersekolah di Jakarta International School, yang paling bungsu belum sampai 8 tahun. Saat suami ditahan, rekening diblokir, properti juga diblokir, tidak ada yang tersisa. Semua rasa aman suami dan simpanan hilang seketika. Saat kejadian, kami baru aja merayakan hari Natal. Tentu saja protes ya. Apa Tuhan yang saya buat? Selama saya menikah, selain mengurus anak, saya hanyalah pekerja sosial dan juga senangnya mengajar anak-anak kecil firman Tuhan. Itu aja kesenangan saya. Tanggal 29 Desember keesokan harinya, anak saya yang paling tua kebetulan dari Amerika datang berlibur. Dia bilang, "Mama, bolehkah kita ketemu? Ada yang mau kita tanyakan." Saya bilang, "Boleh aja." Kemudian dia kumpul ketiga orang adiknya yang udah besar. Jadi yang kecil Nakomerce itu nggak ikut. 4 orang mereka bilang hanya 1 pertanyaan, "Mama. Bisakah kita terus bersekolah?" Saya bilang, "Boleh, Mama mau ke toilet dulu." Masuklah saya ke toilet. Saya menangis. Dalam hati kecil saya berdoa, saya bilang, "Tuhan mau jawab apa?" Terus kayaknya nggak ada suara gitu. Tiba-tiba ada suara yang buat saya suruh berhenti saya menangis. Saya berhenti, saya cuci muka, saya hening lagi. Sepertinya ada instructions lagi yang bilang, "Keluar, aku akan tolong kamu jawab." Akhirnya saya keluar, anak-anak saya dengan muka penuh harapan untuk jawaban yang tepat. Saya bilang, "Kalau selama ini kalian ini hidup siapa yang pelihara?" "Yesus, Mama." "Kalau bisa sekolah uangnya pun dari siapa?" "Yesus, tapi Papa yang kerja, Mama." Yesus yang sama, percaya nggak? Kalau Yesus yang sama akan tetap jaga kalian, percaya Mama. Hanya perkataan singkat, yang keluar saya juga nggak tahu bisa keluar. "Lakukan bagian kalian, belajar dengan baik. Aku akan lakukan bagian saya sebagai ibu. Yesus akan lakukan bagiannya sebagai juru selamat untuk kita." "Iya, Mama." Luar biasa ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika suami di penjara, ditahan, lalu kelima orang anak bersama ibu, dan ibu menjadi single parent pastinya, lalu kehidupan selanjutnya seperti apa dan bagaimana Ibu? Untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehidupan pasti ya, karena kan kita tidak berhenti sampai di sini, tapi kehidupan terus berlanjut. Nah itu apa yang Ibu lakukan?